Selamat pagi dan shalom untuk kita semua, seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026, kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Dan kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang kedua dan 3. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Ajarkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu pengharapan di tengah kerapuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasakan keterpurukan dalam hidup ini? Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Hati penuh kecemasan, perasaan gersang, terlalu tertekan dengan beban yang sangat berat. Sehingga terasa hampa hidup ini, seakan-akan hidup tak ada lagi harapan. Contohnya dalam pengalaman saya sangat rapuh sebab anak perempuan kami yang telah meninggal karena sakit selama 3 bulan. Hati rapuh, harapan pun pupus, kekecewaan dan lain sebagainya berkecamuk di dalam hati. Setengah jiwa kami telah pergi meninggalkan hidup kami. Sedih sekali hati ini. Kita boleh mengalami hal-hal itu, tetapi harus cepat bangkit dan meneruskan hidup ini. Walaupun tertatih-tatih berjalan dalam menjalani hidup ini. Saya yakin kita pun mempunyai pengalaman menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin lebih menyedihkan dari saya. Tapi kita tetap berdoa, bernyanyi dan merenungkan diri di hadapan Tuhan yang membuat kita dekat dengannya dan menerima kekuatan yang daripadanya. Nah, hari ini kita diajarkan untuk tidak ragu membawa keluh kesah, kerapuhan, dan keputusasaan. Kesemuanya kita bawa di dalam Tuhan melalui doa, nyanyian, dan perenungan diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita perlu mempunyai komitmen dalam hati kita, dalam hidup kita, adanya pengharapan di tengah kerapuhan kita bila kita ada di dalam Tuhan. Marilah kita satu, kejujuran dalam doa. Di dalam ayat yang kedua, pemazmur tidak menutup-nutupi kondisinya. Saat hidup terasa sesak, putus asa, dan berat, Tuhan menginginkan kita datang apa adanya kita. Seruan minta tolong, teriakku, menunjukkan ketergantungan mutlak kepadanya. 2. Kerinduan akan hadiratnya. Ayat yang ketiga, ungkapan jangan sembunyikan wajahmu menggambarkan ketakutan akan ditinggalkan. Di tengah penderitaan, kebutuhan terbesar bukanlah sekadar jalan keluar, tetapi kepastian bahwa Tuhan hadir dan tidak berpaling dari kita. 3. Tuhan mendengar walaupun pemazmur merasa dunianya hancur dan ia seperti asap yang cepat hilang. Ia tahu kemana harus mencari pertolongan yang kokoh. Mazmur ini meyakinkan bahwa Tuhan mendengar, peduli dan tidak berubah bahkan saat situasi hidup yang sangat tidak stabil. Jadi saat ini kita merasa putus asa atau lelah, ambillah waktu untuk berdoa dan jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti pemazmur ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, melainkan hadir dan menopang kita dalam setiap kesesakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kerapuhan kami, kehampaan hidup kami, beban masalah apapun itu Tuhan, kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menjawab dan berikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami boleh bersama denganmu menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya sepenuhnya kepadamu. Lawat kami, biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam segala usia mereka, di dalam kebutuhan hidup mereka, secara khusus untuk anak-anak kami yang mengikuti ujian. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi mereka, sehingga mereka dapat mengisi ujian mereka dengan benar. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka. Kau lawat, berkati, dan biarlah mereka tetap berbahagia. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam pemulihan tubuh jasmani mereka. Berkati Bapa, jamah tubuh mereka, berikan kesehatan, berikan Tuhan kesempurnaan, pemulihan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh sabar dan menanti dan yakin dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menopang mereka. Kami serahkan semua program gerejamu kepadamu, baik itu di dalam seksi, semuanya Bapa. Biarlah kami boleh bergandengan tangan menjalankan itu untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.